Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Susilo dari jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Pada hari ini saya akan membawakan mengenai proyek case studi pertambangan, yaitu pengelolaan lingkungan tambang, di mana saya membawakan sebuah perusahaan yang telah saya rancang sendiri, rencana, reklamasi, dan pasca tambangnya. Izinkan saya untuk membuka presentasi ini dengan sebuah quotes bahasa Latin yang berbunyi Terrae custodis possessorus non quod fodimus restituere debemus. Kita adalah penjaga bumi, bukan pemiliknya. Apa yang kita gali, kita harus kembalikan. Di daerah yang dijuluki paru-paru dunia kedua di dunia, Pulau Kalimantan menyingkap sebuah rahasia di mana berdiri sebuah perusahaan yang dikenal sebagai faktor penyebab masalah terbesar di dunia. Yap, benar sekali. Itu adalah sebuah perusahaan pertambangan. Di Kalimantan Selatan berdiri sebuah perusahaan pertambangan yang megah yang diberi nama PT Riung Energi Bersama atau PT REB. PT REB ini berdiri dengan gagah sebagai pemimpin industri pertambangan batubara. Berlokasi di Mawangi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami mengelola hamparan tambang itu seluas 975 hektar dengan perencanaan operasional yang matang selama 50 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2050. Sebagai perusahaan yang memandang jauh ke depan, kami telah menanamkan komitmen mendalam untuk mengintegrasikan inovasi terdepan, kemitraan strategis, dan keberhasilan yang berlandaskan pada pilar-pilar, yaitu pilar keadilan sosial serta kelestarian lingkungan. Tidak hanya sekedar janji kosong, visi ini kami wujudkan secara nyata dalam setiap aspek perencanaan reklamasi dan pasca tambang yang telah kami rancang dengan penuh kehati-hatian. Operasional PT RB kami rancang dalam 4 fase strategis yang menunjukkan komitmen kami dan saya selaku pemilik untuk keberlanjutan industri pertambangan Indonesia ke depannya. Di periode pertama atau fase pertama, yaitu pada tahun 2000 sampai 2010, kami akan mulai melakukan pembentukan fondasi dan inisiasi, di mana dalam dekade pertama ini kami membangun fondasi yang kokoh, di mana kami tidak hanya mendirikan perusahaan pertambangan saja, tetapi juga melakukan eksplorasi yang cermat selama 2 tahun, pengembangan infrastruktur yang strategis yang dapat dimanfaatkan warga sekitar nantinya juga, pembukaan lahan yang terencana, serta pengelolaan tanah pucuk dan overburden dengan teknologi terbaik. Sehingga kami tidak perlu menambah material timbunan yang dari luar untuk menimbun kembali atau backfilling ketika terjadi perencanaan reklamasi dan pasca tambang ke depannya. Di fase kedua, yaitu pada periode 2010 sampai 2040, terjadi ekspansi dan optimalisasi, di mana ini merupakan fase yang paling krusial. Kenapa? Karena seluruh area penambangan kami buka dengan pendekatan yang saling berkaitan antara satu pit dengan pit yang lain, di mana perencanaan ini kami susun dengan matang. Kami mendesain setiap pit mengikuti pola kemajuan tambang yang paling optimum, di mana bergerak secara sistematis di pit REB Utara hingga pit REB Timur. Terus di fase ketiga, yaitu tahun 2040 sampai 2045, itu kami namakan dengan fase konsolidasi dan integrasi, di mana pada fase ini kami memastikan bahwa seluruh pit itu saling terhubung dalam satu sistem kemajuan tambang yang optimum yang mencapai batas maksimal dari wilayah izin usaha pertambangan yang kami miliki. Ini seakan menjadi bukti efisiensi operasional yang telah kami terapkan. Lalu di fase terakhir, yaitu fase keempat, yaitu tahun 2045 sampai 2050, kami namakan dengan nama restorasi dan transformasi, di mana ini merupakan tahap puncak dari perusahaan kami, tahap puncak untuk menjaga komitmen perusahaan kami dengan rakyat, dengan pemerintah juga, bahwa kami akan melaksanakan finalisasi reklamasi dan implementasi program pasca tambang yang sangat komprehensif yang telah kami rencanakan setelah seluruh cadangan batubara berhasil kami ekstraksi atau sampai pada pit limit.
inilah perwujudan komitmen kami untuk mengembalikan keseimbangan alam. Lalu patokan hukum kami bahwa kami adalah sebuah perusahaan yang taat hukum, di mana kami mempunyai landasan hukum operasional kami, di mana PT REB ini beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional, sehingga dapat memastikan setiap aktivitas kami pastikan setiap dari aktivitas kami itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Yang pertama tentu yaitu Kitab Besar kita UU nomor 3 tahun 2020, di mana di pasal 95 itu berbunyi kami dengan konsisten akan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan bertanggung jawab. Di pasal 96 kami akan melaksanakan pengelolaan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pasca tambang secara komprehensif menyeluruh. Di pasal 99 kami menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagai wujud komitmen finansial kami jika seketika kami tidak melaksanakan program tersebut. Maka dana tersebut bisa diaplikasikan pemerintah untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang yang sudah direncanakan. Lalu pasal 145 di mana kami akan memenuhi ketentuan sanksi administratif untuk memastikan operasional yang berkelanjutan, di mana jika kami tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, kami menyetujui secara tidak langsung bahwa PT REB ini tidak akan mulai beroperasi kembali karena izin usaha pertambangannya telah dicabut. Terus yang kedua adalah Kepmen ASDM 1827 tahun 2018 yang mengatur standar good mining practice dalam seluruh operasional pertambangan, di mana kami memahami bahwa pasca tambang adalah rangkaian kegiatan yang terencana, pastinya sistematis dan berkelanjutan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial sesuai kondisi lokal yang berlaku. Kami sadar bahwa pertambangan tidak boleh hanya hidup di lingkup kapitalis yang mengerti tentang keuntungan tanpa mengkhawatirkan tentang lingkungan ke depannya. Lalu di landasan hukum ketiga kami yaitu PP nomor 22 tahun 2021, di mana di situ menjelaskan bahwa kami akan memenuhi baku mutu lingkungan ketat untuk air, udara dan tanah, di mana untuk air kami akan membuat mengenai teras ring atau drainase catchment areanya, dan air asam tambang kami treatment. Untuk udara kami menggunakan water truck dan tumbuhan-tumbuhan yang dapat meminimalisir debu. Terus untuk tanah kami mengoptimasikan ketika penimbunan PAF dan NAF itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga ketika kami sudah mengantongi metode di mana kami dapat menimbun PAF dan NAF di overburden dengan baik, kami dapat meminimalisir terjadinya pembentukan air asam tambang, sekaligus kami dapat mencegah terjadinya pencemaran tanah akibat PAF yang mempunyai sifat asam. Lalu kami harus mengantongi izin pembuangan limbah yaitu IPLC dengan implementasi pengendalian pencemaran yang ketat. Dan di PP nomor 26 tahun 2020 yang keempat, kami berkomitmen dalam rehabilitasi hutan dan lahan, mengingat bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa Kalimantan Selatan itu adalah paru-paru dunia kedua. Maka akan kami pastikan kepada masyarakat adat juga yang ada di sana, kami akan mengembalikan fungsi dari hutan tersebut, fungsi dari lahan tersebut. Kami akan rehabilitasi hutan dan lahan terdampak dengan fokus pada pengembalian fungsi hutan pasca tambang sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Lalu program reklamasi dan pasca tambang unggulan kami, secara umum tahapan proses kegiatan di PT REB ini meliputi yang pertama pembentukan disposal dan pengaturan permukaan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di pengaturan disposal ini kami menggunakan desain disposal kami menggunakan planning penimbunan overburden yang komprehensif dan menyeluruh serta sistematis, di mana itu sesuai dengan ketentuan dari Kepmen 1827 yang mengatur standar good mining practice. Itu pun termasuk dengan penimbunan
pola perbandingan penimbunan antara PAF dan NAV, net asset form sama potential asset form. Lalu di yang kedua ada pengangkutan topsoil. Dari setelah kami angkut ketika stripping topsoil atau pengupasan topsoil ke bank soil, di akhir di reklamasi dan pasca tambang ini kami angkut topsoil tersebut. Lalu yang proses selanjutnya yang ketiga itu penghamparan topsoil. Setelah dihamparkan topsoil, dilakukan penataan lahan mengikuti kontur yang berlaku atau sudah direncanakan sesuai dengan kontur sebelumnya atau kontur paling optimum dari sebelumnya. Lalu yang kelima itu pemeliharaan dan pemantauan. Pasti ada monitor dan evaluasi. Jadi kita monitoring daerah-daerah yang berkemungkinan mengalami subsidence yang besar ketika kita melakukan backfilling. Lalu nanti kita monitor, lalu evaluasi bagaimana cara kita untuk menanggulangi. Terus ada penyisipan tanaman lokal, yaitu tanaman-tanaman yang cepat tumbuh. Ini disebut dengan tanaman pioner. Lalu ada penanaman cover crop. Jadi penyisipan tanaman lokal dan penanaman cover crop dan pioner ini sama, berbarengan. Jadi tanaman pioner itu adalah tanaman yang cepat tumbuh dan bisa meminimalisir, kalau bisa mempunyai suatu keuntungan meminimalisir dampak dari pertambangan. Lalu cover crop itu adalah untuk menjaga tanah, stripping topsoil yang telah kita taruh di bank soil untuk menjaga tanah tersebut agar tidak terlalu tercemar. Lalu untuk penyisipan tanaman lokal itu untuk memberikan keanekaragaman hayati sebelumnya dari lahan sebelumnya, sehingga dapat tumbuh lebih potensial dibanding menyisipkan tanaman-tanaman lokal lainnya atau tanaman-tanaman asing yang tidak ada pada tempatnya. Terus akan terjadi pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi seperti yang saya katakan tadi, di mana keseriusan kami ini terwujud dalam 4 fase program unggulan. Yang pertama adalah fase persiapan dan inisiasi reklamasi. Dalam fase ini kami akan mengerahkan tim ahli untuk melaksanakan yang pertama survei topografi komprehensif dengan teknologi mutakhir yang sekarang ada, GNSS, drone, untuk pemetaan detail kontur lahan dari sebelum dan sesudah, sehingga kami dapat melihat perubahan kontur lahan per periodenya. Terus ada teknik optimasi backfilling di area weak layer dengan pendekatan geoengineering modern, di mana kami menggunakan teknik optimasi backfilling di area weak layer yang berpotensial akan mengalami subsidence di masa depan. Jadi kalau memang boundary itu memang harus di backfilling, maka boundary tersebut dipilih mana yang potensial lebih besar untuk di backfilling, mana yang potensial untuk dijadikan suatu catchment area atau danau untuk dijadikan sumber wisata yang bisa kita alihkan ke tempat lain. Lalu ada rekayasa kontur presisi untuk sistem drainase yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada perbaikan kualitas tanah dengan metode soil amendment berbasis riset. Terus ada pembangunan lahan basah wetland dengan desain ekologis untuk pemurnian air alami. Jadi di daerah-daerah yang tadinya tidak rentan mengalami subsidence akan kita jadikan lahan basah, atau di tengahnya kita buat jadi lahan basah rawa sekelas sungai rawa seperti di Cina atau di tempat-tempat lain, yang dapat kita nanti munculkan perahu untuk jadi suatu objek wisata yang cukup berkembang. Mengapa saya membahas tentang wisata-wisata? Karena di IUP yang saya kasih di PT REB adalah IUP yang izin usaha pertambangan, di mana wilayah tersebut wilayah yang berdekatan dengan wisata Bukit Pahlawan, Kalimantan Selatan. Sehingga kami akan mengadakan kerjasama antara wisata Bukit Pahlawan dengan ketika kami sedang melaksanakan reklamasi dan pasca tambang untuk dijadikan untuk kami ekspansi dari perusahaan pertambangan untuk menjadi tempat wisata yang dapat dikunjungi, untuk bukan hanya sekedar jadi tempat wisata tapi juga tempat belajar bagi Universitas Lambung Mangkurat yang punya teknik pertambangan. Kami akan jadikan diklat untuk office kami, menjadikan museum. Lalu untuk daerah-daerah tambang yang telah kami reklamasi akan kami jadikan sebagai
hutan tropis yang dapat dilihat untuk sekedar healing dan lain sebagainya yang dapat dikunjungi oleh warga Kalimantan Selatan. Lalu nanti ada implementasi tanaman penutup cover crop berkualitas tinggi untuk konservasi tanah. Lalu program kedua itu program revegetasi dan restorasi ekosistem, di mana proses revegetasi yang kami lakukan itu meliputi yang pertama ya pastinya distribusi bibit, yang kedua adalah pengaturan arah larikan untuk membuat lubang tanam. Yang itu kami akan koordinasikan dengan tim ahli dari reklamasi kami untuk mengenai metode arah larikan yang benar dalam menanam bibit, sehingga proses survival rate dari tanaman yang akan kami tanam itu besar. Lalu ada penanaman dan pemasangan ajir. Kalau ajir ini itu tongkat untuk menopang tumbuhan. Terus ada penyiangan, jadi setelah dipasang tongkat, ditabur bibit, itu kita lakukan penyiangan atau menghapus sebuah tanaman-tanaman yang memiliki bukan simbiosis mutualisme, tapi sebuah simbiosis yang merugikan dari tanaman kita sendiri, yaitu tanaman-tanaman liar dan lain sebagainya. Kita lakukan penyiangan. Lalu kita lakukan pendagiran atau penggemburan tanah. Lalu akan dilakukan pemupukan terakhir. Pemupukan ini mempunyai standar dari kami bahwa survival rate-nya harus di atas 80%, dimonitor selama 3 bulan, lalu akan kita lakukan evaluasi apakah tanaman tersebut akan kita gunakan atau kita ganti dengan tanaman lain, kita uji lagi dengan tanaman lain. Jadi kita butuh waktu 3 bulan lagi untuk menentukan apakah survival rate yang kita pakai di tanaman lain juga lebih besar dari 80%. Itu standar yang perusahaan kami terapkan. Kami memimpin inisiatif pemulihan ekosistem dengan pendekatan yang holistik, di mana penanaman yang pertama itu penanaman pohon cepat tumbuh, yaitu pionir berkualitas unggul, yaitu perusahaan kami mengambil tanaman sengon dan akasia yang dipilih khusus. Kenapa dipilih sengon dan akasia? Karena sengon itu setelah diriset adalah suatu tumbuhan yang dapat meminimalisir debu pertambangan. Lalu untuk akasia sendiri kenapa dipilih? Akasia sendiri dipilih karena Kalimantan itu dikenal dengan kayunya yang khas. Nah, kayu yang paling khas di Kalimantan adalah kayu akasia. Pohon akasia ini adalah pohon yang cepat tumbuh di Kalimantan Selatan, yang dapat dipastikan bahwa survival rate-nya itu di atas 80%. Lalu ada konservasi pohon endemik langka, yaitu ulin dan meranti, dengan program pembibitan eksklusif, di mana kami menggunakan untuk tanaman-tanaman primer atau penyokong itu menggunakan ulin dan meranti, di mana jika seketika tambang yang telah kami siapkan itu tidak lagi menjadi suatu taman wisata, nantinya maka ini kayu ulin, produk dari kayu ulin, produk dari kayu meranti yang dikenal kuat, yang dapat dijadikan furnitur, dapat menjadi bahan penyandang primer bagi warga-warga sekitar. Lalu ada program pemulihan habitat satwa dilindungi. Mengapa kami peduli? Karena ya lagi-lagi kita di Kalimantan Selatan. Jika di luar sana di pertambangan Rio Tinto di Australia dapat mengatakan bahwa kami dapat menjadikan reklamasi kami padang pasir untuk ekosistem kuda, atau pertambangan Rio Tinto di Kanada mengatakan bahwa kami reklamasi itu untuk menjadikan habitat hutan tropis burung endemik di sana, maka kenapa di Indonesia tidak ada program pemulihan habitat satwa dilindungi dari program reklamasi dan pasca tambang itu sendiri? Jadi kami mengadakan program pemulihan habitat satwa dilindungi, meliputi koridor ekologis untuk burung enggang dan pelanduk kancil, terus ada suaka marga satwa mini untuk bekantan dan oa, karena kami ingin menjadikan tempat tersebut menjadi tempat wisata. Jadi kami memasukkan hewan-hewan yang memang tidak hidup secara berkelompok dan mengganggu orang lain.
Jadi akan tercipta suatu harmoni nantinya, akan tercipta suatu komunitas, lalu akan membentuk ekosistem jika nanti kami tinggalkan setelah perencanaan dan reklamasi pasca tambang selesai atau serah terima. Terus di fase ketiga, inisiatif dari program CSR kami yang berkelanjutan, di mana program CSR PT RB ini kami rancang dengan pendekatan pemberdayaan komunitas yang berfokus nih pada area ring 1, di mana program unggulan kami yaitu Bibit Riung Hijau Bersama BRHB yang menyalurkan bibit-bibit berkualitas dan pupuk organik kepada petani lokal setiap 6 bulan sekali. Mengingat 80% populasi dari Kalimantan Selatan, terutama di wilayah ring 1 PT Riung Energi Bersama itu memiliki pekerjaan sebagai petani yang membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya sekedar beasiswa saja, tapi kita memperbaiki. Kami akan jadi 6 bulan itu tidak hanya 6 bulan sekali. Jadi jika memang kami mendengar ada masalah gagal panen, maka kami akan adakan lagi yang BRHB, program BRHB itu tadi. Lalu selain komitmen sosial itu, kami akan melakukan pengembangan infrastruktur jalan modern untuk membuka akses ekonomi masyarakat. Jadi kami akan membedakan hauling route dari truk kami dengan jalan yang akan kami buat untuk lalu lalang warga setempat. Lalu ada program kesehatan preventif rutin karena kami tidak memiliki rel kereta atau kontainer yard di Kalimantan Selatan. Kami juga tidak berniat untuk membangunnya, maka akan sangat merugikan, akan sangat berdampak pada warga-warga sekitar kesehatannya karena abu dan debu batu bara. Jadi kami akan menggunakan water truck yang dapat kami lakukan atau adakan fasilitasnya untuk meminimalisir debu jika debu tersebut sudah melewati dari baku mutu lingkungan. Terus ada beasiswa pendidikan komprehensif bagi 22 sekolah di kawasan terdampak di ring 1, di mana ini sebagai kontribusi kami dalam membangun masa depan cerdas dan berdaya warga sekitar yang mengalami dampak dari pertambangan. Jadi kami ingin bahwa pertambangan yang kami bawa bukan hanya berlanjut bagi kami, tapi juga berlanjut bagi warga sekitar, baik dari segi sosialnya, lingkungannya, maupun ekonominya. Lalu di fase keempat, sistem monitoring dan dokumentasi pasca tambang, di mana fase inilah fase krusial yang mencangkup implementasi sistem monitoring digital real time dengan teknologi sensor terintegrasi. Lalu ada proses serah terima dokumen pasca tambang transparan sesuai regulasi terkini. Setelah operasi tambang berakhir, kami akan mentransformasi lahan menjadi kawasan multifungsi. Seperti yang saya bilang, office akan saya buat menjadi diklat pertambangan seperti yang dibuat oleh PT Dasrat Sarana Arang Sejati Sawaluntoh yang melanjutkan dari PT Bukit Asam kemarin, menjadi diklat pertambangan untuk anak-anak Universitas Negeri Padang. Bukan hanya juga Universitas Negeri Padang, tapi banyak juga dari universitas-universitas lain juga mendatangi diklat tersebut, diklat pelatihan tersebut. Nah, maka akan saya jadikan office saya jadi office untuk diklat pertambangan batu bara tambang terbuka. Kalau di Dasrat Sarana Arang Sejati itu bawah tanah, maka di office saya nanti akan menjadi diklat pertambangan terbuka, sehingga orang-orang yang bukan tambang pun dapat mengetahui mengenai secara umum tambang itu bagaimana. Tambang itu tidak merusak kok. Mengedukasi bukan hanya warga sekitar, bukan hanya warga Kalimantan Selatan saja, tapi jika memang ada yang tertarik, bisa dari luar-luar pulau, bahkan luar dunia. Itu yang sangat efektif untuk menjadikan dan jadi salah satu alasan kami untuk menjadikan bahwa office itu menjadi diklat, daripada kami runtuhkan atau menjadi fasilitas lain yang tidak sesuai, yang tidak mempunyai keuntungan maksimum sesuai dengan yang telah kami rencanakan. Di mana diklat ini akan berfokus pada universitas yang ada di Kalimantan Selatan. Contohnya itu Universitas Lambung Mangkurat yang mempunyai teknik pertambangannya untuk sekali
untuk menjadi tempat pelatihan mereka dalam memahami pertambangan terbuka yang terjadi di daerah mereka. Lalu ada kompleks, kami itu kan jadi peta office, jadi kami membuat kompleks di mana museum akan menjadi sebuah gerbang utama wisata dari program reklamasi dan pasca tambang PT Riung Energi Bersama. Ketika mereka masuk, ya masuknya dari depan office, lalu dari office baru nanti kita masuk ke daerah-daerah hutan tropis, di mana daerah-daerah hutan tropis itu kami akan buat kawasan konservasi untuk daerah tangkapan air hujan air, yaitu kawasan konservasi hidrologi dan hidrogeologi, yang untuk menjamin bukan hanya kualitas air, tapi ketersediaan air untuk generasi yang akan datang, sehingga nanti hidrogeologi dan atau catchment area konservasi hidrologi dan hidrogeologi itu kami alirkan lagi ke laut yang paling dekat dengan kami. Lalu kami akan buat pusat konservasi ekosistem fauna endemik. Jadi dari banyaknya daerah-daerah yang akan kami tanam, itu kami juga sebar fauna endemik untuk melestarikan atau mengembalikan kembali ekosistem yang ada sebelumnya di keanekaragaman hayati lokal di Kalimantan Selatan, terutama di wilayah Mawangi tersebut. Terus zona penanaman strategis berbagai pohon yang seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sengon, akasia untuk pionir, lalu ada tanaman primernya meranti dan ulin. Nah, kenapa kami buat itu hanya sengon, meranti, ulin dan akasia? Kami buat sengon, akasia, meranti dan ulin itu karena kami ingin membuat sebuah kontur di mana pas pertama belum membuat hutan. Ketika kalian masuk di awal itu belum membuat hutan, tapi seperti kebun dengan adanya banyak sengon. Terus masuk lagi ke dalam, wilayahnya sudah mulai agak tinggi, yaitu pohon akasia. Masuk lagi ke dalam sudah mulai menjadi hutan atau ekosistem hutan tropis yang seperti yang kalian lihat kembali di lahan sebelumnya. Dimana ini bertujuan, kami menanam ini bertujuannya tadi mengembalikan eksistensi bahwa Kalimantan Selatan masih merupakan paru-paru dunia kedua. Lalu kami akan buat kawasan wetland terintegrasi yang tadinya tempat-tempat yang tidak mengalami potensial subsiden yang jauh tinggi ke depan, kami akan buat itu menjadi wetland atau lahan basah, rawa basah, yang biasanya kami tetapkan di tengah sebagai sarana untuk kami masukin atau menjadi daya saing dari wisata kami. Kami masukin kursi-kursi taman, kami masukin perahu-perahu yang bisa mereka jalani, kami masukin sepeda untuk mereka keliling-keliling, kami buat kontur jalan untuk mereka bisa menganggap bahwa hutan ekosistem itu adalah ekosistem yang memang dipersiapkan untuk warga Kalimantan Selatan khususnya, di mana ini berfungsi sebagai ekosistem mikro yang untuk menyeimbang alam. Jadi tidak hanya untuk kepentingan estetika saja atau kepentingan keuntungan dari pembuatan wisata itu, tapi pembuatan wetland ini untuk mencegah terjadinya subsidence yang jauh lebih besar dari limpasan air hujan yang tidak terbendung dari drainase konservasi hidrologi dan hidrogeologi yang telah kami buat. Dimana dengan rencana komprehensif ini, kami yakin bahwa PT Riung Energi Bersama dapat membuktikan bahwa industri pertambangan modern tidak hanya mengambil manfaat dari bumi, tetapi juga mengembalikannya dalam wujud yang lebih bernilai, menciptakan warisan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Saya akhiri, mungkin ini saja penjelasan mengenai perencanaan proyek case studi pertambangan dari PT Riung Energi Bersama. Saya buka dengan bahasa Latin, ya saya tutup dengan bahasa Latin juga.
Ada sebuah bahasa Latin yang bilang terrae custodis sumus non possessorus quod fodimus restituere debemus. Tadi saya buka dengan itu adalah kita adalah penjaga bumi, bukan pemiliknya. Apa yang kita gali kita harus kembalikan dengan keindahan yang lebih agung. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. In harmonia naturae societatis et economiae vera minerare ars perfecitur. Dalam harmoni alam, masyarakat dan ekonomi akan membuat suatu seni pertambangan sejati yang indah dan tak akan terganti. Dan itu dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.